Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 10 ini kita akan bahas tentang tren teknologi informasi terkini. Tren informasi teknologi ini yang biasa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai saja. Di teknologi informasi ada beberapa terminologi yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disebut lagi AI. Penggunaan kecerdasan buatan semakin luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari analisis data hingga pengambilan keputusan secara otomatis. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, analisis perilaku siswa, dan pengembangan sistem pembelajaran adaptif. Namun, dalam perkembangannya, AI saat ini digunakan untuk bisa belajar lebih jauh, seperti belajar secara mandiri, bertanya terhadap chatbot sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya. Ada plus minus dari adanya AI ini dalam dunia pendidikan. Kemudian istilah terminologi yang lain ada juga pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mengacu pada kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks teknologi informasi, pembelajaran mesin digunakan untuk pengenalan pola, analisis prediktif, dan pengoptimalisasian proses. Pembelajaran mesin itu dimaksudkan untuk menggantikan dari kerja dari manusia yang nantinya akan dilakukan oleh mesin. Sebagai contohnya, untuk mendeteksi sebuah anomali, misalkan menggunakan kamera CCTV, maka biasanya ada orang yang mengawasi CCTV tersebut. Nah, dengan menggunakan machine learning, mesin dilatih untuk mempelajari anomali atau hal-hal yang sekiranya diamati, misalkan adanya pencurian, adanya orang yang tidak dikenal, misalkan ada yang perkelahian dan lainnya, itu mesin akan secara otomatis memberikan peringatan, misalkan mengaktifkan alarm sehingga orang bisa mengetahui kejadian tersebut secara langsung. Saat ini CCTV hanya melihat dan merekam, jadi tidak melaporkan apa yang terjadi selangsung secara real time. Kemudian ada lagi istilah IoT atau Internet of Things. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung secara online dan dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Di bidang pendidikan, IoT dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terhubung, memantau kehadiran siswa, dan mengumpulkan data sensor untuk meningkatkan pengalaman belajar. Apa sajakah IoT ini di lingkungan kita? Misalkan ada CCTV, kemudian ada juga sensor suhu. Misalkan di dalam sebuah kelas itu ada sensor suhu di mana suhu akan menyesuaikan panas dari ruangan supaya tetap sejuk gitu ya. Jadi kalau misalkan tambah panas, maka AC akan memberikan suhu yang lebih sejuk. Kalau misalkan sudah dingin, maka AC akan menaikkan menghangatkan ruangan tersebut. Ini sudah banyak ya diterapkan pada AC dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan untuk memantau kehadiran siswa, ini juga perangkat IoT yang digunakannya adalah sebuah kamera, di mana siswa akan terdeteksi, kemudian dikenali, kemudian dihitung, sehingga bisa diketahui siapa yang hadir hari itu secara otomatis. Kemudian ada lagi istilah yang lainnya adalah edge computing. Edge computing adalah paradigma komputasi yang memproses data dari pinggiran jaringan. Jadi pemrosesan data dilakukan tidak melalui server pusat, tapi di setiap aktivitas dari IoT-nya. Misalkan ada sebuah kamera,
maka di sana ada sebuah komputer yang langsung memproses uh, kerja dari perangkat IoT. Nah, jadi ini tidak mengirimkannya ke dalam pusat dalam data yang jauh. Atau misalkan di tol ya, di tol ada kamera-kamera, itu diproses langsung di kameranya. Dalam konteks teknologi informasi, edge computing memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan responsif yang dapat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk IoT dan realitas virtual atau virtual reality atau augmented reality. Kemudian ada lagi yang sekarang tren, itu ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menggunakan struktur data terdesentralisasi untuk mencatat transaksi secara aman. Dalam pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola catatan akademik, mengotentifikasi kredensial, dan fasilitas sistem pembayaran dan transaksi. Kemudian ada lagi realitas virtual atau virtual reality dan augmented reality. VR dan AR itu menghadirkan lingkungan digital atau informasi yang disisipkan dalam dunia nyata atau pengalaman pengguna. Dalam pendidikan, teknologi ini digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif seperti tur virtual ke tempat-tempat bersejarah atau simulasi eksperimen ilmiah. Jadi misalkan kita mau tur ke tempat bersejarah Wali Songo gitu ya. Nah, itu tidak perlu mengunjungi langsung ke sana, tapi menggunakan perangkat dari VR ini, virtual reality, kita bisa seolah-olah kita ada di sana. Jadi apa bedanya virtual reality dan augmented reality? Kalau virtual reality kita biasanya digunakan itu untuk mengunjungi tempat-tempat gitu ya. Jadi seolah-olah kita ada di situ, seolah-olah kita berputar-putar padahal kursi kita yang berputar. Nah, kalau augmented reality seperti apa? Augmented reality itu seperti kayak misalkan ada pesan 3 dimensi. Jadi seolah-olah ada yang timbul, misalkan kamera kita disorotkan terhadap di pojokan. Nah, di sana ada Pokemon. Nah, Pokemon itu bagian dari augmented reality ya. Dulu ada game yang namanya game Pokemon. Nah, itu adalah contoh dari augmented reality. Oke, dampak terhadap masyarakat. Yang pertama adalah akses informasi yang lebih luas. Teknologi informasi membuka akses ke informasi global secara instan, memungkinkan individu mengakses berita, pengetahuan, dan sumber daya pendidikan dari berbagai belahan dunia. Jadi saat ini orang yang hidup di kota maupun di desa itu mempunyai informasi yang sama. Ada sebuah kejadian di desa pun bisa langsung mengetahui. Kenapa? Karena di desa pun saat ini sudah ada internet, gitu ya. Kemudian transformasi komunikasi. Teknologi informasi mengubah cara kita berkomunikasi, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain melalui email, media sosial, video conference, dan platform pesan instan, gitu ya. Kemudian perubahan gaya hidup. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja, berbelanja, bermain, berinteraksi satu dengan yang lain. Ini menciptakan gaya hidup yang lebih terhubung, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi. Jadi perubahan yang negatifnya adalah karena kita mempunyai lingkungan sendiri, pada saat kita berkumpul itu masing-masing ada di lingkungannya sendiri. Berbeda di zaman dahulu, misalkan kita makan bersama, maka yang diobrolin adalah orang yang ada di situ yang saling bercengkrama. Berbeda saat ini, misalkan kita makan bersama di satu tempat, semuanya pegang HP dan semuanya sibuk ngobrol dengan orang di luar lingkungan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian dampak terhadap ini pendidikan dan pembelajaran. Teknologi informasi telah mengubah pendidikan dengan memperkenalkan pembelajaran online. Kemudian ada e-book, kemudian platform pembelajaran adaptif, dan
sumber daya pembelajaran digital lainnya. Ini memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel, personal, dan terjangkau. Jadi zaman dahulu di eranya radio kita dipaksa belajar itu ada waktunya. Kemudian di era televisi pun sama, belajar ada waktunya di TPI zaman dulu tuh ya. Nah, sekarang belajar itu direkam, ada di YouTube, bisa dibuka kapan saja, bisa kita lihat kapan saja, dan lebih fleksibel dan bisa terjangkau kemanapun karena syaratnya hanya ada koneksi internet. Sedangkan koneksi internet sekarang sudah akan terhubung ke seluruh dunia ya, terhubung ke seluruh dunia, jadi lebih mudah. Kemudian kesempatan kerja, eh, perkembangan teknologi informasi menciptakan kesempatan kerja baru di bidang teknologi seperti analisis data, kemudian keamanan cyber, dan pengembangan perangkat lunak. Namun juga mengubah landscape pekerjaan yang dengan optimasi dan penggantian pekerjaan yang tidak terampil. Jadi contohnya semua pekerja di tol itu yang tadinya jaga pintu tol itu sudah dihilangkan semua. Kemudian eh, masih ada sedikit pembayarannya juga dihilangkan semua. Semuanya diganti dengan mesin. Nah, kemudian zaman dahulu ada panen padi ya. Nah, sekarang panen padi sudah mulai terkikis, diubah oleh mesin gitu ya. Kemudian nih kesejahteraan dan kesehatan dan kesejahteraan. Zaman dulu kita harus ke dokter untuk bertanya, sekarang kita bisa cari sendiri, bahkan kita bisa ngobrol dengan dokternya secara langsung melalui dokternya yang bot ya. Ini. Jadi aksesnya mudah, hanya tinggal cari obatnya saja. Kemudian dampak terhadap industri. Ini inovasi produk dan layanan. Jadi teknologi informasi mendorong inovasi produk dan layanan dalam industri, termasuk teknologi kesehatan, keuangan, manufaktur, transportasi, dan lainnya. Ini menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan efisiensi. Kemudian peningkatan produktivitas, kemudian globalisasi. Teknologi informasi memfasilitasi globalisasi ekonomi. Kemudian memungkinkan perusahaan yang beroperasi secara internasional, berkolaborasi dengan mitra global, dan menjangkau pasar internasional dengan lebih efektif. Jadi yang tren e-commerce atau teknologi saat ini yang lagi seru itu di TikTok ya, dimana Amerika merupakan pengguna terbesar TikTok. Itu mulai khawatir karena di TikTok itu kan suka memata-matai apa yang terjadi di masyarakatnya. Nah, di Amerika akhirnya kongresnya mengatur atau membuat undang-undang supaya TikTok bagian Amerika itu dijual gitu ya, dengan harga ribuan triliun. Itu memaksa Cina menjual TikTok ke Amerika. Maksudnya server untuk Amerika itu dijual ke orang Amerika sendiri. Jadi dalam implementasinya, aplikasi-aplikasi itu memiliki server-server wilayah. Jadi kita nggak bisa ngobrol secara langsung dengan orang Amerika. Kita buat konten tidak bisa dilihat langsung oleh orang Amerika, tapi konten kita hanya bisa dilihat di orang di Asia karena servernya ada di Singapura gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian keamanan dan kepatuhan. Perkembangan teknologi telah meningkatkan tantangan keamanan dan kepatuhan bagi perusahaan, termasuk risiko keamanan cyber, pelindungan data, dan kepatuhan regulasi seperti HIPAA, GDPR, dan lainnya. Kemudian transportasi digital. Di teknologi informasi telah mengacu pada transformasi digital di berbagai industri, di mana perusahaan beralih dari proses manual dan tradisional ke sistem digital, aplikasi cloud, dan infrastruktur yang berbasis data. Kemudian dampak terhadap pendidikan, aksesibilitas dan fleksibilitas. Nah, Bapak Ibu inilah yang bagian dari dampak dari teknologi ini. Dengan adanya teknologi ini, akhirnya kelas pendidikan jarak jauh itu bukan sebuah
keniscayaan ya. Jadi sekarang pendidikan jarak jauh antar negara bahkan itu sudah eh, lazim gitu ya, karena kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Kemudian pembelajaran interaktif dan berbasis multimedia seperti kita hari ini, Bapak Ibu belajar melalui YouTube. Nah, di situ kita belajar berbasis multimedia. Kenapa multimedia? Karena lebih dari satu media, ada suara, ada gambar, kemudian eh, ada gerak di sana. Nah, di sana yang disebut multimedia itu yang seperti itu. Kemudian personalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi informasi, pendidikan dapat dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan minat individu. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan data untuk menyajikan materi sesuai dengan kemampuan dan presensi siswa. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar siswa dan guru. Misalkan adanya grup WA gitu ya. Kemudian ada platform pembelajaran online dan lainnya. Kemudian ada analisis dan evaluasi. Menggunakan teknologi memungkinkan pengumpulan, analisis, interpretasi data pembelajaran. Kemudian inovasi kurikulum dan metode pembelajaran. Pendidikan inklusif. Teknologi informasi dapat memfasilitasi pendidikan inklusif dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Aplikasi dan alat bantu teknologi membantu memecahkan hambatan akses dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif. Seperti contohnya, siswa yang mempunyai keterbatasan untuk gerak, sekarang sudah adanya teknologi informasi sehingga bisa belajar di rumah dengan lebih mudah gitu ya. Kemudian ini yang paling penting dalam pendidikan, pengelolaan administrasi yang lebih efisien. Jadi di sisi administrasi, teknologi informasi ini digunakan untuk mengelola administrasi sekolah yang efisien. Kalau dulu sulit untuk mencari data, sekarang lebih mudah untuk mencari data. Pelaporan akademik, pelaporan keuangan dan lainnya itu lebih mudah. Oke. Nah, tugas kita hari ini adalah jelaskan macam-macam model pembelajaran yang diterapkan di PJJ PAI yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian sebutkan software yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Baik, itu saja. Nanti Bapak Ibu kumpulkan jawabannya melalui portal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.